You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Thomas Megantara dari angkatan 2018 pada tanggal 25 Januari kemarin. Saya mengikuti kuliah kerja lapangan kedua, yang mana kuliah kerja lapangan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dengan kunjungan lapangan ke Museum Nasional. Kebetulan Museum Nasional yang berada di Jakarta itu memiliki teknologi yang luar biasa, sudah augmented reality. Jadi kita bisa berkeliling, mengelilingi museum, melihat-lihat koleksi museum dengan ataupun tanpa harus mengunjungi museum tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi pembahasan ataupun laporan pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah Museum Nasional. Yang kedua yaitu koleksi-koleksi Museum Nasional. Yang ketiga yaitu koleksi Museum Nasional kategori sejarah. Berawal dari adanya semangat revolusi intelektual di Eropa pada abad 16 sampai 17, ilmuwan-ilmuwan Belanda membuat sebuah perkumpulan ataupun organisasi. Ilmuwan-ilmuwan Belanda mendirikan organisasi keilmuan yang bernama The Hollands Maatschappij den Wetenschap. Organisasi tersebut didirikan di kota Haarlem, Belanda pada tahun 1752. Setelah adanya perkumpulan tersebut, ilmuwan-ilmuwan barat yang berada di Hindia Belanda turut mendirikan organisasi serupa. Organisasi tersebut bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, berdiri pada 24 April 1778 di Batavia atau Jakarta sekarang. Nah, agar tidak sulit, organisasi tersebut kita namakan dengan istilah BG ya. Nah, BG ini merupakan lembaga independen yang didirikan oleh ilmuwan Belanda tadi, yang fokus kegiatannya itu berkutat di bidang-bidang keilmuan seperti ilmu biologi, fisika, arkeologi, sastra, etnologi, bahkan sejarah gitu. Salah satu tokoh pendirinya yaitu JCM Radermacher yang seorang ilmuwan Belanda. Beliau berdedikasi dengan menyumbangkan beberapa benda-benda koleksinya, buku-buku koleksinya, serta rumahnya untuk dijadikan sebagai perkumpulan organisasi tersebut. Ketika Hindia Belanda diduduki oleh Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, BG ini dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan letnan gubernur Hindia Belanda. Nah, karena rumah milik Radersmacher itu sudah dipenuhi oleh benda-benda koleksi, Thomas Stamford Raffles ini kemudian mendirikan gedung baru untuk markas BG tersebut yang terletak di Jalan Majapahit nomor 3. Nah, sekarang tempat tersebut berubah menjadi kompleks sekretariat negara dekat dengan Istana Kepresidenan. Nah, karena koleksi BG sudah penuh di Jalan Majapahit nomor 3 tadi, akhirnya pemerintah Belanda berinisiatif untuk membuat gedung baru pada tahun 1862 yang bertempat di Jalan Medan Merdeka nomor 12. Nah, tahukah kalian di Jalan Medan Merdeka nomor 13 tersebut merupakan tempat di mana Museum Nasional hari ini berada? Oh iya, ada yang tahu tidak kenapa Museum Nasional disebut sebagai Museum Gajah? Ayo. Nah, jawabannya adalah karena di halaman depan Museum Nasional ini terdapat patung gajah dari perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Rama kelima dari Siam atau Thailand yang pernah berkunjung ke Indonesia atau ke Hindia Belanda pada tahun 1871. Setelah Indonesia merdeka pada 26 Januari 1950, BG diubah nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Baru pada tanggal 17 September 1952, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan museum kepada pemerintah Indonesia dan kemudian berubah nama menjadi Museum Pusat. Dan pada akhirnya pada tanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat berubah nama menjadi Museum Nasional. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu terkait koleksi museum. Nah, teman-teman, koleksi Museum Nasional itu terdiri dari 197.000 lebih benda koleksi yang dibagi menjadi 7 kategori. Pertama, ada kategori prasejarah. Yang kedua ada kategori arkeologi. Yang ketiga ada kategori sejarah. Yang keempat ada kategori etnografi. Yang kelima ada kategori geografi. Yang keenam ada kategori keramik. Yang ketujuh ada numismatik dan heraldik.
Nah, dari ketujuh kategori tersebut, yang saya fokuskan ke kategori sejarah yang isinya yaitu benda-benda peninggalan masa penjajahan Belanda ataupun penjajahan bangsa Eropa lainnya. Adapun benda-benda koleksi dari kategori sejarah ini diantaranya yaitu meriam lela atau meriam perungu. Meriam ini berjenis meriam bumbung yang merupakan peninggalan bangsa Portugis di Indonesia, yang mana bangsa Portugis itu menggunakan meriam ini sebagai pelengkap dari kapal-kapal mereka. Nah, tujuan dari adanya meriam-meriam tersebut adalah agar melindungi mereka dalam berlayar ketika mereka menemukan bajak laut, ketika mereka menemukan musuh-musuh, bahkan untuk menyerang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sering berjalannya waktu, meriam ini bukan digunakan lagi sebagai alat perang, melainkan sebagai alat untuk upacara. Salah satunya yaitu di Istana Mangkunegoro, pernah digunakan saat penobatan Raja Pakubuwono II pada tahun 1727. Yang kedua yaitu padrao. Padrao ini merupakan batu peringatan perjanjian antara Portugis dengan Kerajaan Sunda. Perjanjian ini terjadi pada tahun 1522. Utusan Portugis yang bernama Hendrik Leme diutus untuk menemui Raja Sunda yang bergelar Samiam. Isi dari perjanjian tersebut, Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang yang berbentuk benteng di wilayah Kalapa. Nah, di tempat tersebut terdapat sebuah batu peringatan yang disebut sebagai padrao atau padrang. Kerajaan Sunda menyetujui hal tersebut. Selain karena hubungan dagang, kerajaan Portugis juga akan berjanji untuk membantu kerajaan Sunda dalam menahan serangan dari kerajaan Demak. Namun perjanjian tersebut tidak terlaksana karena pada tahun 1527 Fathahilah kemudian menguasai wilayah Sunda Kalapa. Nah, selain dua benda tersebut, ada lagi benda-benda koleksi lainnya seperti patung Raffles, lemari-lemari Belanda, pelana kuda milik Pangeran Diponegoro, lonceng Eropa pesanan Cakraningrat II dari Madura, kompas Portugis, medali J.P. Kuhn, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, itulah laporan dari kuliah kerja lapangan 2 saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan me sa sere.